Jangan putus asa. Halo, selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan kita hari ini bisa berkumpul lagi di sekolah minggu. Ya, kita akan meriah sekolah minggu kita ya. Adik-adik siap yang di rumah? 1, 2, 3. Ke seluruh berikan Injil. Yes. Ya adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, mari kita mau berdoa dulu yuk. Yang di rumah kita lipatkan tangan kita. Kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau menjaga kami setiap hari, setiap waktu. Hari ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama untuk beribadah di sekolah minggu kami. Sertai dan tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan Allah pelihara dengan baik. Tuhan pimpin kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, mari kita bersuka-cita memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian Oh Sukacitaku. Yuk sama-sama kita pujian ini. Siap memuji Tuhan? Pastinya siap. Langsung tahu kalian semangat untuk memuji Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus bisa pakai siapapun juga. Walaupun kita kecil, kita lemah, tapi kita punya kekuatan yang super. Karena kita punya Tuhan yang perkasa, yang berkuasa. Dia bisa pakai siapapun juga. Yuk kita angkat pujian ini. Ayub setia, Yesus tidak pernah menyerah, dan yakin dalam kuasa-Nya, semua karena kasih-Nya. Lu membuat Abraham taat kepada Bapa, dan mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya.
lihat. Di lemah ku percaya Yesus luar biasa. Na 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 na. Yesus luar biasa. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Angkat tangan adik-adik. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang perkasa. Mari setiap hari kita terus memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Kita mau mengangkat tangan kita. We lift you up, Tuhan. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor. We give you praise, Gloria. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise, Gloria. We give you glory. We give you praise for all that you are. We give you honor. We give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan kita kumpulkan ke dalam amplop. Nanti kalau sudah bisa ke gereja, bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Bisa juga amplopnya dititip mama, papa, popo, atau kungkung kalau ada ke gereja. Dan ditulis untuk sekolah minggu dan nama kalian. Atau bisa juga ditransfer ke nomor rekening ini. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh diberi kesempatan memberikan persembahan ini Tuhan. Engkau yang berkati persembahan ini boleh dipakai oleh sekolah minggu untuk memperluas kerajaan-Mu khususnya di GSRI Jembatan 5. Engkau berkati papa mama, kungkung, Engkau berkati semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
dengan Lause Cikiong yang ganteng dan sayang kamu di dalam sekolah minggu yang kita sayangi, GSRI Jembatan 5. Oke teman-teman, hari ini kita mau kembali belajar firman Tuhan bersama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami sepanjang minggu ini. Dan hari ini kami masuk minggu ketiga. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita masuk ke minggu ketiga. Tidak terasa hari-hari begitu cepat berlalu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mau lanjutkan lagi cerita yang sudah kita dengarkan dari minggu-minggu sebelumnya. Nah teman-teman, waktu minggu pertama kita sudah mendengar bahwa Musa ditolak oleh Firaun yang mengeraskan hatinya. Tapi kita belajar dari situ bahwa kita tidak boleh menyerah walaupun ada tantangan, walaupun ada halangan. Nah, ini minggu kedua, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Bahwa Musa ditolak lagi oleh siapa? Musa ditolak oleh bangsa Israel yang dipaksa kerja keras. Nah, hari ini di minggu ketiga ini, nah teman-teman, Lause ingin mengajak kita sama-sama melihat bagaimana respon si Musa. Nah, Lause kasih judul hari ini, judul firman Tuhan, Lause kasih judulnya adalah Jangan Putus Asa. Sekali lagi, judulnya adalah Jangan Putus Asa. Nah teman-teman, ceritanya, nah di dalam Keluaran pasal 5, kita sambung ya dari ayat yang 22 sampai ayat yang ke-24, kita menemukan bahwa Musa ternyata putus asa. Setelah Musa ditolak oleh Firaun, dia merasa sangat-sangat sedih sekali. Kenapa sangat sedih? Karena dia sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan suruh dia menghadap Firaun, dia menghadap Firaun. Sekarang dia ditolak oleh Firaun, maka dia sangat sedih sekali. Tidak cukup di situ. Selesai ditolak oleh Firaun, ternyata Musa datang kepada orang-orang Israel. Orang-orang Israel sekarang menolak dia, maka dia sangat sedih sekali. Kesedihan Musa ini boleh diartikan bahwa Musa sedang putus asa. Akhirnya Musa datang kepada Tuhan karena dia ditolak. Sekarang dia menolak Tuhan. Wow. Ternyata ketika seseorang putus asa, dia bisa menolak Tuhan. Nah teman-teman, Musa datang sama Tuhan dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau izinkan semua ini terjadi? Aku sudah melakukan apa yang kau mau. Aku sudah menghadap Firaun. Aku sudah menghadap orang Israel. Tapi manakah pertolonganmu? Musa kemudian juga berkata, mengingatkan kembali dulunya ketika pertama kali Musa diutus. Musa berkata, ketika Tuhan mengutus aku pertama kali, aku sudah katakan aku tidak mau diutus. Tapi Tuhan tetap mengutus aku. Sekarang apa yang aku alami, Tuhan, mana pertolonganmu? Musa seolah-olah tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Putus asa. Musa putus asa. Orang Israel putus asa. Musa putus asa. Orang Israel putus asa karena dipaksa kerja keras terus. Orang Israel putus asa karena tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Musa sekarang juga putus asa. Musa putus asa kenapa? Karena dia ditolak. Maka dia putus asa. Musa pun ditolak, maka dia putus asa.
Kenapa Musa putus asa? Karena Musa hanya melihat dirinya sendiri, tapi dia tidak melihat Tuhan yang besar telah mengutus dia. Nah teman-teman, akibat putus asa, kita bisa menolak Tuhan. Akibat putus asa, kita bisa menolak melakukan apa yang Tuhan mau. Apakah kamu pernah putus asa? Teman-teman, kita bisa putus asa ketika kita merasa jalan kita buntu ataupun tidak ada pertolongan. Contohnya, sakit bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Kita merasa putus asa, kenapa kok saya tidak sembuh-sembuh Tuhan? Atau kamu sudah belajar sungguh-sungguh, tapi masih tetap dapat nilai tidak bagus, padahal kamu sudah mau belajar sungguh-sungguh. Kamu merasa putus asa. Atau kamu pernah berdoa untuk seseorang. Contohlah, kamu berdoa untuk papa kamu supaya papa kamu berubah atau papamu dapat pekerjaan. Tapi sampai hari ini papamu belum dapat pekerjaan. Kamu rasa putus asa. Tuhan, aku sudah berusaha. Tuhan, aku sudah berdoa. Kenapa tidak ada jawaban? Ini yang terjadi pada Musa. Dia merasa putus asa karena dia hanya bisa melihat dirinya sendiri dan pergumulan yang ada dalam dirinya. Tapi menjadi pertanyaannya, apakah Tuhan putus asa? Manusia bisa putus asa, tapi Tuhan tidak pernah putus asa. Nah teman-teman, kalau kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Keluaran pasal ke-6, ternyata Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan berkata kepada Musa, Musa, akulah Tuhan yang telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub, dan akulah yang telah berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepada mereka, yaitu orang-orang Israel. Dan akulah Tuhan yang melihat dan mendengar penderitaan orang Israel. Aku mau melepaskannya. Teman-teman, manusia boleh putus asa. Orang Israel boleh putus asa. Musa boleh putus asa. Tapi Tuhan tidak pernah putus asa. Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan ingat janjinya. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Dia sudah pernah menolong Abraham. Abraham yang bergumul punya anak. Sampai usia tuanya baru dia punya anak. Tuhan telah menolong Abraham. Tuhan juga telah menolong Ishak. Ketika Ishak di dalam kesulitan di tanah Filistin, Tuhan memberkati Ishak. Tuhan juga telah menolong Yakub. Yakub yang seorang penipu telah diubahkan oleh Tuhan menjadi Israel. Dari proses yang begitu panjangnya Yakub, akhirnya Yakub diubahkan. Sekarang Musa baru menghadapi masalah, ditolak saja dia putus asa. Tuhan tidak putus asa. Tuhan berkata, aku telah berjanji, aku akan menggenapi janjiku, aku akan membebaskan orang Israel. Tuhan menjamin, Tuhan akan melepaskan, Tuhan akan membebaskan. Teman-teman, dengarkan baik-baik. Kalau engkau putus asa, hari ini engkau putus asa, dengarkan baik-baik. Tuhan tidak pernah putus asa dalam hidupmu. Mungkin kita belum melihat pertolongan Tuhan, tapi pertolongan Tuhan pasti akan datang. Karena Dia adalah Allah yang setia. Kita menyembah Allah yang setia. Kita punya Tuhan yang ingat janjinya. Dia pasti akan menolong. Dalam waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kalau hari ini belum ditolong, itu adalah dalam waktunya Tuhan. Satu hari Tuhan akan menolongmu. Amin. Nah teman-teman, jangan putus asa. Yuk kita baca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita ada di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14 berbunyi, tetapi sekalipun kamu harus menderita
karena kebenaran kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan kita gentar terhadap masalah, terhadap penderitaan, terhadap keterbatasan kita, terhadap penolakan. Jangan gentar, jangan takut. Karena apa? Karena ada Tuhan. Kita akan disebut berbahagia karena Tuhan akan menyediakan pertolongan bagi kita. Sekali lagi, jangan putus asa. Tetap semangat ikut Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah berbicara kepada kami supaya kami jangan putus asa ketika kami menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan, begitu banyak yang dalam keterbatasan kami. Kami tidak mau putus asa. Kami mau melihat Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyediakan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus sayang kamu. Langsung sayang kamu. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.